Sampurasun Akang Ete. Rangka ESAF dalam sepekan terakhir ini menjadi topik pembicaraan di jagat sosial media karena dituding mudah keropos. Rangka ESAF telah digunakan pada motor Matic keluaran Honda pada tahun 2019 yang lalu. Kala itu, rangka ESAF perdana digunakan pada skuter Matic Honda Genio. Belakangan ini, rangka ini juga diusung pada beberapa jenis skutik Honda lainnya. Kali ini, izinkan Mimin untuk menyuguhkan beberapa motor skutik Honda yang menggunakan rangka ESAF dan seberapa besar manfaat yang dihasilkan oleh rangka ESAF tersebut. Simak ulasan berikut ini hingga selesai, dan sebelum kita lanjut alangkah bijaknya apabila Akang Eteh menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Keberadaan rangka ESAF belakangan ini justru jadi perbincangan yang hangat. Berawal dari seorang pengguna skutik Honda yang mengeluhkan rangka motornya berkarat, keropos, sehingga mudah patah. Tak lama berselang, pengguna sosial media lainnya mengeluhkan hal yang serupa sampai ramai jadi pembahasan. Tapi sebenarnya apa itu rangka ESAF? Berikut ada 5 fakta soal rangka ESAF yang dipakai produsen motor Honda di Indonesia. Yang pertama, dipakai di 4 skutik motor Honda. ESAF merupakan kependekan dari Enhanced Smart Architecture Frame, rangka arsitektur cerdas yang disempurnakan. Teknologi dan metode pembuatan rangka ini berbeda dengan rangka motor jenis lainnya. Rangka ESAF menggunakan lembaran plat baja yang kemudian dipres dan dielas. Berbeda dengan rangka motor lainnya yang menggunakan pipa yang dipotong. Untuk menyatukan beberapa plat baja yang dipres tadi, pengelasannya juga berbeda. Proses penyatuannya menggunakan alat las laser yang diklaim dapat meminimalisir deformasi. Hingga saat ini, sudah ada 4 model motor Honda yang menggunakan rangka ESAF. Mereka adalah Honda Genio, Honda Beat, Honda Scoopy, hingga Honda Vario 160. Yang kedua, punya garansi. Rangka ESAF termasuk dalam komponen yang mendapatkan garansi. PT Astra Honda Motor memberikan garansi rangka dan sistem kelistrikan selama 1 tahun atau 10.000 km yang mana tercapai lebih dahulu. Tentunya, garansi-garansi tersebut hanya berlaku untuk penggantian atau perbaikan suku cadang yang rusak yang diakibatkan oleh kesalahan proses produksi, kesalahan bahan atau material produk, kesalahan konstruksi, dan garansi ini hanya berlaku untuk motor Honda yang dirawat secara teratur di bengkel resmi Honda atau AHAS di seluruh Indonesia sesuai jadwal perawatan berkala yang telah ditentukan dalam buku servis. Apabila motor Honda berpindah tangan, garansi tetap berlaku sepanjang mengikuti ketentuan di buku servis Akang Ete. Yang ketiga, harga rangka ESAF. Soal harga berbeda-beda, tergantung dari modelnya. Misalnya saja, Honda Genio yang jadi motor pertama memakai platform baru ESAF menggunakan kode komponen 50100 K0JN00 yang dijual dengan harga Rp1.120.000. Kemudian, motor kedua yang memakai rangka ESAF adalah Honda Beat dan Beat Street. Motor sejuta umat generasi baru ini muncul pada bulan Januari 2020. Kode keamanan rangka yang digunakan Beat adalah 50100K1AN00 yang dijual dengan harga Rp1.150.000. Model selanjutnya yang mengusung rangka ESAF adalah Honda Scoopy.
Generasi baru Scoopy menyusul Genio dan Beat memakai ESAF pada November 2020 dengan kode komponen rangka yang dipakai Scoopy ialah 50100K2F N00. Rangka ESAF itu dijual dengan harga Rp1.150.000. Model terakhir yang menggunakan ESAF ialah Honda Vario 160. Rangka ESAF untuk Vario 160 dengan kode frame body komponen 50100K2S N00 dan 50100K2SN10 yang dijual dengan harga Rp1.370.500 Akang Ete. Tentu, motor ini memakai rangka ESAF sejak bulan Februari tahun 2022. Yang keempat, rangka ESAF tidak dijual secara bebas. Rangka ESAF ini dijual di bengkel resmi, namun tidak bisa dengan bebas dibeli semua orang. General Manager Corporate Communication PT AHM yakni Ahmad Muhibbuddin menegaskan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi konsumen sebelum akhirnya bisa membeli rangka ESAF yang baru. Penjualannya juga tidak dilakukan secara bebas karena terdapat syarat yang harus dipenuhi sebagai acuan AHM dalam mencetak ulang nomor rangka sebagai identitas tunggal dan kepemilikan sepeda motor konsumen guna memastikan keamanan dan keaslian rangka, kata Muhibbuddin. Yang kelima, bikin irit BBM tentunya. Rangka ESAF diklaim memiliki sejumlah keunggulan lantaran menggunakan plat baja yang dipres dan dilas menggunakan laser welding. Salah satu keunggulannya adalah bikin penggunaan bahan bakar lebih irit. Pada Honda Genio, dalam tes internal dengan metode ECE R40, konsumsi bahan bakarnya mencapai 59,1 km per liter dengan fitur ISS On. Lalu Honda Beat hingga 60,6 km per liter dengan fitur ISS On. Honda Vario 160 46,9 km per liter dan Honda Scoopy 59 km per liter Akang Ete. Selain itu, penggunaan ESAF juga membuat ruang lebih besar di tangki bahan bakar dan bagasi. Honda Beat misalnya memiliki bagasi 12 liter dengan tangki bahan bakar 4,2 liter. Selanjutnya, Honda Vario 160 memiliki kapasitas bagasi 18 liter dan tangki bahan bakar 5,5 liter. Kemudian, Honda Genio punya bagasi 14 liter dengan tangki bahan bakar 4,2 liter. Terakhir, Honda Scoopy bagasinya mencapai 15,4 liter dengan tangki bahan bakar 4,2 liter. Yang terakhir, viral di media sosial disebut mudah kropos. Viral di media sosial, video-video yang memperlihatkan skutik Honda mengalami karat dan patah rangka di bagian dek. Dalam narasi video tersebut, dikatakan rangka skutik Honda yang rentan mengalami patah dalam rangka jenis ESAF atau Enhanced Smart Architecture Frame. Menanggapi viralnya masalah rangka motor Honda, Direktur Pemasaran PT AHM, Octavianus Dwi Putro, mengatakan hal itu perlu dilihat kasus demi kasus sebab, kata dia, tidak semua konsumen Honda mengeluhkan hal yang sama. Kita melihatnya mesti case by case ya. Itu case-nya dilaporkan saja. Nanti kita akan dalamin lebih lanjut karena sejauh ini tidak ada keluhan yang berarti mengenai hal itu dari konsumen-konsumen yang lain. Jadi mungkin mesti dilihat case by case-nya, kata Octavianus. Menurutnya, beberapa kasus perlu diinvestigasi lebih lanjut. Apakah karena pemakaian atau karena dekat pantai, Akang Ete? Tergantung case-nya. Kalau case-nya kesalahan pemakaian, ya kita akan bantu next-nya. Jangan kejadian. Kemudian, spare part-nya kita akan bantu. Beberapa perlu ada investigasi lebih lanjut. Kaitannya sama dengan QC atau pengecekan kualitas. Kita akan tangani. Jadi, tergantung kasusnya. Kalau misalkan mengenai frame patah sementara, pasti lihat karena pemakaian, karena dekat pantai atau laut. Nah,
Itu banyak case-nya, makanya saya nggak bisa ngomong case by case saja sebutnya Akang Ete. Nah, bagaimana menurut Akang Ete setelah mendengar penjelasan dari salah satu petinggi PT Astra Honda Motor atau AHM? Apakah penjelasan tersebut bisa menjawab kekhawatiran Akang Ete di luar sana? Mungkin itu yang dapat Mimin suguhkan dalam kesempatan kali ini. Bagi Akang Ete yang menyukai tayangan ini, klik like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan silahkan baku hantam di kolom komentar yang ada di bawah ini. See you next video, bye-bye.